bertepatan dengan hari ulang tahunnya Bro Wisnu. Wow, ini top sekali. Selamat ulang tahun untuk Bro Wisnu. Panjang umur, sehat selalu Bro Wisnu. Thank you supportnya. Menempa keris dengan pola pamor toyo mebah ini, ya. Ini tidak menggunakan teknik layer atau teknik lapis ya. Ini murni semua menggunakan teknik tempal lipat. Karena memang bahan pamornya itu full semua iron meteorit 250 gram. Hai. Selamat siang semua. Selamat siang Bro Wisnu. Wow. Ini sekarang kita Bapak lagi menyelesaikan finishingnya ya untuk kerisnya Bro Wisnu. Hari ini akan masuk proses penyepuhan ya. Dan saya dan Bapak lumayan terkaget, ternyata tanpa diatur atau tanpa disengaja, waktu penyepuhannya hari ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya Bro Wisnu. Wow, ini top sekali. Begini maksudnya, kan memang jadwal ini hari ini mau disepuh ini penyepuhan karena sudah proses finishing, sudah tinggal ya dikit-dikit gitu, tinggal beberapa bagian saja. Nanti tinggal kalau sudah selesai proses finishing berarti sudah masuk proses penyepuhan. Setelah itu disangling sedikit dan pembuatan sarung baru diwarang. Nah, pada saat saya mengabari Bro Wisnu bahwa hari ini akan disepuh kerisnya, dia bilang, wah pas disepuh pas hari ini juga ya, beli dan Bapak katanya, hari ini adalah hari ulang tahun saya. Mantap. Kalau gitu saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Bro Wisnu. Panjang umur, sehat selalu Bro Wisnu. Thank you supportnya. Sukses selalu ya. Di tambahnya umur. Semoga ini keris juga menjadi keris pusaka yang menandai Bro Wisnu juga bertambah umur di hari sekarang. Mantap sekali. Kita akan lihat nanti bagaimana Bapak menyelesaikan sedikit-sedikit finishingnya ya. Yuk. Sebelumnya jangan lupa kita seruput kopi. Bro Wisnu bersulang kopinya di hari ulang tahun. Cheers. Mantap. Barakan. Nah, ini Bapak kalau sekarang sedang membuat gerenengnya ya. Finishing gereneng ini. Sekalian kita lihat bagaimana toya mebahnya yuk.
Nah, inilah toya mebah. Jadi semuanya kalau melihat video pembuatan crash ini dari awal ya, yang ada di playlist order milenial Bro Wisnu itu, kalau melihatnya dari awal, kami membuat menempa crash dengan pola pamor toya mebah ini ya. Ini tidak menggunakan teknik layer atau teknik lapis ya. Ini murni semua menggunakan teknik tempat lipat. Karena memang bahan pamornya itu full semua iron meteorit 250 gram. Jadi kalau sudah iron meteorit itu harus menggunakan tempat lipat Z pattern dan M pattern. Jadi hasilnya kurang lebih begini. Saya jadi teringat keris-keris Bali kuno yang memiliki pamor toya mebah. Ini sama persis dengan pola-pola pamor toya mebahnya keris-keris kuno ya. Kita akan lihat yuk lebih detail ya. Nah, ini ya bisa dilihat ya. Jadi kalau tempat lipat itu, jadi pola untuk toya mebahnya itu ada sedikit tidak beraturan begini ya. Berbeda dengan pola toya mebah kalau menggunakan layer, karena dia kalau layer itu pasti lurus-lurus, jaraknya sama, homogen gitu loh. Tapi kalau menggunakan teknik tempa M pattern Z pattern dari awal itu tidak homogen. Nah, bisa lihat jaraknya ini. Jaraknya antara pamor ke pamor per lapisnya ya. Per lapisnya ini lihat. Jaraknya ini tidak sama, ada yang lebar, ya ini dengan ini lebar, ini juga, ini lebih sempit gitu loh, dan polanya benar-benar seperti air mengalir gitu loh. Nah ini ya, polanya memang benar-benar air mengalir, tidak lurus. Kalau pakai teknik apa namanya layer atau lapis, dia akan lurus-lurus dan tidak akan keluar begini. Nah ini tidak akan keluar garis-garis gini nih. Nah, bisa dilihat ya, saya tunjukkan dengan ujung kikir ini. Nah ini tidak akan keluar garis-garis seperti air mengalir benar-benar. Kalau air kan tidak lurus ya sebenarnya. Kalau kita cermati air mengalir itu ada riak-riaknya gitu loh. Iya, dibantu karena ada angin itu, jadi ada gelombang-gelombangnya. Kalau air yang sebenarnya kalau kita perhatikan di air mengalir di sungai, itu di sumber-sumber mata air, itu begini. Nah nih, lihat. Ada kecil-kecil riak-riaknya. Nah inilah yang tidak bisa diperoleh dengan teknik tempa layer. Kalau tempa lipat pasti begini. Sangat mirip sekali dengan air mengalirnya itu loh. Air mengalir. Jadi bukan hanya garis-garis lurus-lurus gitu saja, tapi benar-benar ada riak-riaknya. Nah, lihat. Ada riak-riaknya, gelombang-gelombangnya itu loh. Jadi begitu dinamakan pamor toya mebah ya, memang benar-benar kayak toya mebah. Ini riak-riak, ada riak-riaknya. Nah, ini tidak akan keluar ini kalau tidak tempat lipat ini. Kalau full murni layer dari awal ya tidak keluar ini. Inilah kerennya membuat pamor toya mebah dengan teknik Z pattern, M pattern atau tempat lipat. Saya sangat melihatnya sangat ini ya, sangat terkagum-kagum loh. Ya, lihat ya. Terkagum-kagum, benar-benar kayak air mengalir di sungai itu loh. Dan warna meteorit nih, lihat. Nyinden kalau kena tuh. Kalau kena matahari sinar tuh, lihat. Nah, kita agak ke sinar ya. Nih. Lihat nggak ada apa tuh? Padat nyinden tuh, seperti kaca. Inilah Campo del Cielo. Wow, tuh lihat. Kalau dilihat ya pasti kelihatan ya yang saya maksud.
nyindennya kalau digerak-gerakkan kerisnya. Inilah yang tidak membosankan kalau nanti kita lihat sebilah keris itu memiliki ilusi optik namanya pada bagian-bagian pamornya. Jadi kalau dinikmati sekarang, dinikmati besok, dilihat beberapa hari lagi, beberapa tahun lagi, beberapa abad lagi, dia tidak membosankan karena memiliki efek ilusi optik. Dilihat begini berbeda, dilihat dari samping begini berbeda, kalau digoyang-goyang berbeda. It's nice. Oke, kita akan lihat proses berikutnya yaitu penyepuhan. Ini proses yang sangat sakral. Penyepuhan di hari ulang tahun Bro Wisnu. Untuk kerisnya Bro Wisnu. Wukui. Ya, ini untuk apa namanya, paceknya ya, Pak? Pasaknya ya. Apa, Pak? Oh, bagian ricikannya namanya amben. Amben? Amben dulang. Oh. Jadi Bapak ini punya nama bahwa ricikan yang di dekat ekor cicaknya ganja ini bernama amben dulang atau tias. Ya, ini tias sari. Tias sari. Ya, ini sarinya. Mana sarinya, Bang? Ini sarinya. Udah tiasnya nih. Oh, ya. Tias sari. Tias sari atau amben dulang ya. Amben itu apa, Pak? Amben itu untuk datar itu Datar? berarti tangga. Amben itu Oh, tangga. tangga ya. Dulang ya, dulang ya. Ya kan dulang persembahan. Oh ya, untuk sembahyang itu ya, tempat wadah itu, wadah sembahyang dulang. Oh ya. Oh, jadi semua ada maknanya ya, Pak. Termasuk ini ya, Pak? Termasuk Yang ini, gerenengnya. gerenengnya. Iya, gerenengnya termasuk. Itu apa namanya, Pak? Demadu. Demadu ya. Ya, demadu ini namanya. Oh, demadu ya. Kalau itu dengan sasaran demadu, kalau ini C namanya itu. Apa? Ono cirokonya dibilang ono cirokonya. Ya. Ada. Demadu tadi ya. Demadu. Oh, kalau yang itu ripandan ya, Pak? Ya, Duin pandan. ya ripandan, Duin pandan ya, yang di bawah ini. ditingkatkan dari pandan bisa ini. Ya. Ini kalau Dirinya pandan. Ya. Iya. Yes. Nah, itu penjelasan sedikit dari Bapak ya tentang ricikan-ricikan khasnya beliau. Oke, sekarang Bapak mau buat bagian ujungnya ini ya. Ini bagian ujungnya. Nah, kalau ujung ini dinamakan apa, Pak? Di ujungnya ini dinamakan ujung gabah. Ujung gabah. Ya, ujung gabah. Beling padi apa? Ya, enggak beling padi. Bukan beling padi. Ujung gabah itu kan ada biji Padi. Biji padinya itu. Yang masih ada gabahnya. Ya, yang masih ada ujungnya ini medangnya namanya. Oh, medang. Ya. Oh, medang itu artinya ujung gabah itu ya, Pak? Oh, ini namanya medang ya. Kalau di Jawa apa ya namanya ujung? Coba teman-teman yang tahu istilah di Jawa itu apa ya? Silakan bagi informasi, komen lah di bawah. Padi atau ujung padinya, makanya runci ya. Nah, ini ujung pada bilah runcingnya yang paling ujung itu loh. Nah, dibuat begini. Kalau Bapak punya ciri khas namanya medang. Medang atau ujung gabah. Ya, ujung gabah atau ujung padi. Buahnya itu loh. Iya, Buahnya bukan daunnya ya, Pak? Ya, bukan daunnya. Bukan daunnya, tapi buahnya. Nah, mungkin teman-teman yang punya istilah lain dalam apa namanya ujung-ujung bilah keris itu bisa komen ya. Saya kurang paham. Silakan di komen. Proses penyepuhan
di hari ulang tahun Bro Wisnu. Happy birthday Bro Wisnu, selamat ulang tahun. Hari ini bertepatan dengan ulang tahunnya Bro Wisnu. Keris pesanannya juga akan disepuh, yang mana sepuh ini adalah proses yang cukup utama dalam pembuatan keris, bahwa di saat keris sudah selesai finishing, maka keris tersebut harus disepuh. Dibilangnya bahwa proses penguripan atau penghidupan keris dengan makna-makna yang sudah disepakati waktu sejak awal pemesanan itu diuripkan saat ini. Makanya setiap keris diusahakan untuk disepuh. Nah, ini proses pemberian garam ya, air garam. Oh iya, banyak yang bertanya kenapa air garam, karena garam secara simbolik itu menimbulkan laut ya Pak, menimbulkan samudra. Jadi setiap keris diberikan air garam atau air samudra, karena pada konsep di Bali ada namanya konsep negara gunung ya. Jika kerisnya itu adalah gunungnya, simbol dari angkasa, maka air garamnya adalah proses segaranya ya, jadi dipadukan. Nah, inilah proses yang sangat krusial ya. Fokus dan pemusatan pikiran itu sangat diperlukan saat penyepuhan. Seorang empu atau pandai keris itu sangat piawai ya dalam teknik-teknik penyepuhan, terutama penyepuhan keris. Jadi seorang empu itu bisa dilihat bagaimana dia teknik penyepuhannya ya. Apalagi penyepuhannya itu full quenching atau seluruh bilah, bukan hanya bagian ujungnya saja. Itu benar-benar harus empu yang paham karakter besi, karakter baja, paham panas dan segala macam, dan khususnya juga jam terbang ya. Menyangkut jam terbangnya harus tinggi, karena resiko kegagalan itu sangat besar kalau tidak paham dengan karakter bilahnya sendiri. Kita lihat detik demi detik ya.
Ya, demikianlah proses penyepuhannya. Ya, kondisi bilahnya sudah tersepuh semuanya dari ujung sampai bawah. Nah, inilah proses penyepuhannya ya. Sudah kita lihat dari dekat. Oh, masih panas dia. Tapi masih dipegang sama Bapak. Sudah dipegang. Nah, tidak berubah ya, Pak? Nah, tidak berubah. Nah, ini kenapa yang dimaksud tidak berubah itu tidak molet atau bengkok ya. Karena proses ya sejajar dan paham dengan panas atau paham dengan suhu ya. Jadi penyepuhan semua bilah ini atau full quench ini memang cukup rumit, susah. Kalau tidak berhati-hati kacau, ya Pak? Betul. Kalau hanya bagian ujung bilahnya saja itu gampang. Penyepuhan. Ya. Betul. Jadi memang penyepuhan ini ada teknik-teknik tertentunya supaya bilah tidak berubah. Karena kita bisa lihat proses penyepuhan ini dilakukan saat bilah sudah selesai, anggap sudah 90% ya. Jadi kalau tidak paham benar-benar teknik penyepuhan yang sudah dikerjakan selama ini, proses finishingnya apanya itu akan gagal total. Karena resiko penyepuhan untuk full quench itu adalah resikonya bilah bengkok ya, bilah molet ya berubah dari struktur awal, dan pecah kemungkinan ada kalau tidak paham. Makanya terkadang untuk saat ini banyak dihindari proses penyepuhan itu, padahal sebilah keris itu sangat krusial dan harus dalam beberapa catatan-catatan kuno itu keris itu harus disepuh sebenarnya, di quenching itu wajib. Nah gitu loh, karena resiko-resiko tadi para empu atau pandai, para pengrajin atau maker itu tidak mau mengambil resiko, akhirnya bilahnya tidak disepuh. Itu kenyataan yang harus kita ketahui dan kita terima bersama. Oke, demikianlah proses penyepuhan bilahnya. Ya, sekarang tinggal proses nyangling ya, penghalusan pakai amplas-amplas halus itu, amplas air untuk menghilangkan kerak-kerak itunya juga, kerak-kerak kotoran-kotoran saat arengnya ini. Ya, jadi pakai amplas-amplas dengan grade ya 1000, 1500 sampai ke atas lah yang paling halus. Oke, yuk kita lihat nanti proses terakhirnya. Oke, ini sudah tadi sama-sama dilihat proses penyepuhannya ya. Sekarang sudah ini apa? Ya, Apa prosesnya apa? sudah selesai penyepuhan terakhir. Ini sudah itu melanjutkan ini lagi bikin sarungnya atau warangan. Lagi ya. tinggal lagi sedikit aja untuk merapikan sarung dan warangan. Selesai dah. Ya selesai. Sudah Setelah baru. itu langsung upacara ini ya. Diupacarakan, sudah selesai, lengkap baru diupacarakan. Ya, Ya. begitu aja ya. Oke. Ya Bro Wisnu, di hari ulang tahun ini sudah selesai semua untuk bilahnya ya. Tinggal bajunya, Ya, sarung sama warang ya. jangkauannya ini baru bilahnya sudah selesai. Sudah selesai pas di hari ulang tahun. Sekarang melanjutkan bikin sarungnya dan Bikin upacara. upacara. Oke dah kalau gitu. Terima kasih Bro Wisnu ya. Supportnya. Sekali lagi selamat ulang tahun, panjang umur, sehat terus ya Bro, sukses juga ya. Sukses juga. Sukses selalu. Sehat semua. Sehat semua. Ya, begitulah. Oke, untuk semuanya, sampai berjumpa di video berikutnya ya.
Tetap support terus pandai lokal dimanapun Baramu berada, support terus pengrajin lokal ya. Terus banggakan keris milenial, karena era milenial ya kerisnya harus milenial dong ya. Sehat selalu, sukses selalu untuk semua. Ya. Hai.